Mereka tertawa saat aku ditalak suami di depan keluarganya. Setelah itu kubuat mereka menangis di pengadilan saat sidang perceraian ketika tahu siapa aku yang sebenarnya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, duduk di kamar pengantin yang mewah namun terasa dingin dan asing, dengan gaun pengantin yang terasa seperti belenggu. Dito duduk di ujung ranjang, memainkan ponselnya tanpa sedikit pun melirik ke arahku. Dada ini sesak, bukan karena cinta yang membuncah, melainkan karena kenyataan bahwa aku baru saja menikah dengan seseorang yang tidak mencintaiku. Pernikahan ini bukan tentang cinta, bukan tentang restu Tuhan, tapi tentang ambisi dan ego keluarganya. Aku, yang selama ini hidup bergelimang harta dan berlimpah cinta dari orang tuaku, memutuskan untuk menyembunyikan semuanya, kekayaan, status sosial, bahkan nama belakangku, demi keinginan sederhana untuk dicintai sebagai Dinda, bukan sebagai pewaris tunggal kerajaan bisnis keluarga Wijaya. Semua orang mengira aku gadis biasa dari kampung sebelah, hanya karena aku rela berpura-pura bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaan tempat Dito magang. Aku ingin mengenal cinta yang murni, cinta yang tidak memandang saldo rekening atau merek tas yang kupakai. Tapi seiring waktu, aku sadar, Dito bukan pria yang bisa mencintai siapapun kecuali dirinya sendiri. Ia melihatku sebagai proyek sosial, seorang wanita biasa yang bisa ia bentuk sesuai standar dangkalnya tentang kecantikan dan kesempurnaan. Malam ini, malam yang seharusnya menjadi malam sakral bagi pasangan yang baru menikah, ia malah duduk dengan santai dan melontarkan kalimat yang menusuk. Kamu nggak seksi kayak mantan-mantanku. Rambut kamu harusnya di-bleach, biar nggak ngebosenin. Aku hanya tersenyum kecil, menahan gemuruh kemarahan dan luka di dadaku. Betapa lucunya, aku yang selama ini dipuji oleh majalah bisnis dan fashion karena gayaku yang elegan, justru direndahkan oleh pria yang belum pernah mencetak satupun prestasi hidup. Tapi aku diam. Bukan karena lemah, tapi karena aku tahu, diamku malam ini akan menjadi senjata yang tajam di masa depan. Aku ingin tahu sampai di mana dia dan keluarganya akan bermain api, agar kelak saat aku menyiramnya dengan bensin kebenaran, api itu akan membakar segalanya. Sore tadi sebelum acara resepsi dimulai, aku sempat melihat Dito berbicara dengan ibunya, Bu Lilis, dengan ekspresi enggan. Cepat nikahi saja. Toh kalau nggak cocok bisa diceraikan nanti. Yang penting kita sudah tunjukkan ke keluarga besar bahwa kamu bisa dapat istri. Ucap ibunya dengan nada bangga tapi juga meremehkan. Aku mendengarnya tanpa mereka sadari. Kata-kata itu menancap di benakku lebih tajam dari pisau. Di mata mereka, aku hanya simbol status, bukan pasangan sehidup semati. Aku kembali menatap cincin kawin yang kini melingkar di jariku. Cincin yang kubeli sendiri, tanpa mereka tahu. Malam pertama kami berakhir tanpa pelukan, tanpa kehangatan, hanya dengan selimut yang dingin dan suara dengkuran pria yang bahkan tak peduli aku menangis dalam diam. Aku tahu, aku telah memasuki arena perang. Tapi mereka tak tahu siapa yang mereka tantang. Sejak hari pertama aku masuk ke rumah mertuaku, aku merasa seperti orang asing di negeri sendiri. Rumah itu tidak pernah menjadi rumah bagiku, hanya bangunan penuh suara nyinyir dan tatapan merendahkan. Bu Lilis, ibu dari Dito, adalah ratu dalam kerajaan kecil itu. Mulutnya tidak pernah berhenti bicara, tapi bukan untuk membangun, melainkan meruntuhkan. Ia seperti sedang menjalankan misi suci, membuktikan bahwa aku tidak pantas untuk anaknya. Padahal, jika dunia dibalik, mungkin aku terlalu tinggi untuk dunia mereka yang kecil dan picik. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari benar-benar menyapa bumi, aku sudah berada di dapur. Mencoba memasak sarapan agar bisa sedikit menyentuh hati wanita yang begitu dingin padaku. Aku masak dengan sepenuh hati, bukan karena ingin disukai,
Tapi karena aku terbiasa bekerja keras dan tidak ingin dianggap manja, aku tumis sayur favorit Dito. Aku siapkan sambal terasi sesuai lidah keluarganya. Tapi baru satu suap, Bu Lilis langsung meletakkan sendoknya dan menyeringai. "Dinda, ini sayur apa? Hambar sekali. Dulu, aku bisa masak buat 50 orang saat arisan, dan gak ada yang berani bilang gak enak." Ucapannya tajam, bukan hanya meremehkan rasa masakanku, tapi juga martabatku. Tapi aku tersenyum kecil, lagi-lagi menahan diri. Dalam hatiku ingin tertawa. Wanita yang begitu bangga dengan masakan arisannya itu tidak tahu bahwa setiap acara elit Jakarta yang dia kagumi, makanan yang mereka puja, dari canape hingga dessert Prancis, semua dikerjakan oleh tim chef yang digaji dari perusahaan catering milikku. Perusahaan yang ia kira milik seorang sosialita bernama Miss D, tanpa tahu bahwa D itu singkatan dari Dinda. Namun Bu Lilis tak berhenti di situ. Ia mengomentari cara aku duduk, cara aku menaruh sendok, bahkan caraku mencuci piring. "Perempuan sekarang manja semua. Nggak bisa kerja. Anak saya itu butuh istri yang gesit, bukan cuma cantik di depan cermin." Ia bicara seolah aku pengangguran yang hanya tahu dandan. Padahal, saat ia masih sibuk menghitung kupon arisan, aku sedang menutup kontrak dengan mitra bisnis dari luar negeri. Yang paling menyakitkan adalah saat dia berkata di hadapan tamu yang berkunjung, "Iya, Dinda ini memang sederhana orangnya. Tapi ya, belum terbiasa kerja keras. Maklum, anak biasa, bukan dari keluarga mapan." Tawa tamunya menggelegar, dan aku hanya tersenyum. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku sedang mengamati satu persatu wajah yang akan kucatat. Mereka yang akan kutunjukkan arti sebenarnya dari rendah hati dan diam yang menyala. Mereka menertawakan topeng yang kupasang, tanpa sadar bahwa di balik topeng itu tersembunyi kekuatan yang bisa menghancurkan mereka semua dalam sekejap. Di malam hari, ketika semua tidur, aku menangis di dalam kamar. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku masih berusaha keras untuk menghormati pernikahan ini, untuk menjaga nama baik keluarga Dito. Tapi setiap cibiran Bu Lilis adalah luka kecil yang bertumpuk jadi parut. Dia tidak tahu, semakin ia menekanku, semakin aku tumbuh. Seperti bara yang disiram bensin, aku diam bukan karena padam. Aku sedang menunggu saatnya menyala. Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. 2 garis merah di test pack yang kugenggam dengan tangan gemetar membuat air mataku tumpah, bukan karena takut, tapi karena harapan. Di tengah rumah tangga yang dingin, di antara cibiran ibu mertua dan sikap dingin Dito, aku berharap kehadiran seorang anak bisa menjadi cahaya kecil di lorong gelap pernikahanku. Aku berdiri lama di depan cermin, menatap pantulan wajahku yang mulai lelah, namun tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian bulan. Aku bayangkan tangan kecil yang akan menggenggam jari-jariku, suara tawa bayi yang mungkin bisa meluluhkan hati Dito. Mungkin ini jalan Tuhan untuk menyatukan kami. Dengan langkah ringan dan hati berdebar, aku menyiapkan makan malam spesial dan menyimpan test pack di dalam kotak kado kecil berwarna biru. Saat Dito pulang, aku menyambutnya di pintu. Ia melirikku singkat, lalu melemparkan jaketnya ke sofa seperti biasa. Aku menahan rasa kecewa itu dan tetap tersenyum. "Aku punya kejutan," kataku lembut. Ia membuka kotak itu, melihat isinya, lalu diam beberapa detik. Aku menunggu reaksinya. Tapi bukannya senang atau menyentuh perutku seperti yang biasa kulihat di film-film drama, ia malah tertawa pendek lalu mendengus. "Kamu hamil? Serius? Sekarang? Astaga, aku belum siap jadi ayah, Dinda. Kamu pikir ini waktunya?" Aku terdiam. Dunia seolah runtuh. Kata-katanya menusuk lebih tajam daripada pisau. Aku mencoba menjelaskan bahwa kita bisa mempersiapkan diri bersama, bahwa ini anugerah. Tapi dia langsung memotong. "Kamu harus aborsi. Aku nggak mau punya anak sekarang. Kita belum stabil."
Kamu pun belum bisa diandalkan jadi istri. Aku menatapnya tak percaya. Ia yang dulu bersumpah akan menjagaku kini menyuruhku membunuh darah daging kami sendiri. Lebih menyakitkan lagi, malam itu dia pergi begitu saja. Membanting pintu, meninggalkanku dengan tubuh yang mulai lemah dan jiwa yang mulai retak. Seminggu penuh Dito tidak pulang. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Hanya keheningan yang menggema seperti siksaan di tiap detik yang berlalu. Aku berusaha makan demi bayi dalam perutku. Aku berdoa keras, agar janin ini tetap bertahan. Agar ia tahu bahwa ada ibunya yang mencintainya bahkan sebelum ia lahir. Tapi tubuh dan jiwaku sudah terlalu lelah. Suatu malam, saat aku bangun dari tidur untuk ke kamar mandi, tiba-tiba aku merasakan sakit yang tak tertahankan di bagian bawah perut. Darah. Terlalu banyak darah. Aku berteriak, tubuhku roboh di lantai kamar mandi, dan dunia menjadi gelap. Aku terbangun di rumah sakit, dengan infus di tangan dan selimut putih menutupi tubuh. Dokter datang dan mengatakan dengan lembut tapi jelas, "Maaf, Bu Dinda. Janinnya tidak bisa diselamatkan." Dadaku seperti diremukan dari dalam. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan hancurnya perasaanku saat itu. Aku kehilangan anakku. Malaikat kecilku yang bahkan belum sempat kuperkenalkan pada dunia. Dito tak datang. Tapi yang datang adalah Bu Lilis. Dan alih-alih menenangkan, dia malah melontarkan kalimat yang membuatku menggigil. "Lihat kan, saya sudah bilang, kamu belum siap. Kamu memang perempuan lemah, makanya anakmu nggak bertahan." Aku tak membalas sepatah kata pun. Tapi saat air mata mengalir deras dari mataku, dalam hatiku aku bersumpah, atas nama bayi yang tak sempat melihat dunia, atas semua luka yang mereka beri, aku tidak akan diam selamanya. Hari itu, aku dikubur dalam-dalam oleh mereka. Tapi yang mereka tak tahu, dari dalam tanah itu, aku tumbuh menjadi api yang kelak akan membakar segalanya. Setelah kehilangan bayiku, aku tak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Senyuman terasa palsu, waktu terasa lambat, dan malam menjadi sahabat paling kejam. Tubuhku sembuh lebih cepat daripada hatiku. Tapi bahkan sebelum aku sempat bangkit sepenuhnya dari luka itu, Dito kembali, tanpa penyesalan, tanpa pelukan, tanpa rasa bersalah. Ia datang hanya membawa satu hal, aroma parfum wanita lain yang menempel di bajunya. Saat aku bertanya dia dari mana, ia menjawab dengan acuh, "Nongkrong sama teman-teman, santai aja kali, Din. Jangan drama terus." Tapi perasaanku tak pernah salah. Sejak saat itu, setiap gerak-geriknya seperti bayangan yang terus menuntunku pada satu kesimpulan. Dia tidak setia. Hari demi hari aku mengumpulkan keberanian. Dan pada suatu sore yang gerimis, aku memberanikan diri mengikutinya diam-diam. Ia bilang akan lembur di kantor, tapi aku tahu dari nada suaranya, ia sedang berbohong. Aku menunggu di seberang gedung perusahaannya, duduk di dalam mobil dengan jantung berdetak cepat. Dan benar saja, pukul 8 malam, Dito keluar dari lobi, tapi bukan sendiri. Tangannya menggenggam erat pinggang seorang wanita muda berambut panjang dengan heels mencolok. Mereka tertawa, masuk ke mobil yang langsung melaju ke arah hotel di pusat kota. Aku tidak mengejar. Aku hanya diam, menatap lampu merah yang menyala seperti darah mendidih di dalam dadaku. Hatiku hancur, tapi air mataku kering. Rasa sakit ini sudah terlalu akrab, seperti teman lama yang datang tanpa permisi. Malam itu aku duduk sendirian di dapur, memandangi sisa makanan yang kubuat untuk Dito. Ku ketuk meja perlahan, mencoba menyusun kata-kata. Saat dia pulang dini hari, mabuk dan ceroboh, aku menunggunya di ruang tamu. "Kamu selingkuh, ya?" tanyaku datar. Dia menatapku, lalu malah tertawa. "Akhirnya kamu sadar juga," katanya, tidak berusaha menyangkal. "Kamu pikir aku betah terus sama kamu? Kamu nyebelin, nggak menarik, dan ngebosenin. Sekretarisku jauh lebih
menyenangkan. Dia tahu caranya bikin aku nyaman, gak kayak kamu yang isinya cuma tangisan dan tekanan. Kata-katanya seperti cambuk. Tapi yang paling menghancurkan adalah saat dia mendekat dan berkata dengan senyum sinis. Kamu pikir kamu siapa? Aku bisa dapat wanita lebih muda dan lebih cantik kapan saja. Kamu cuma numpang nama di keluarga ini. Aku membeku. Bukan karena aku tak punya kata untuk membalas, tapi karena aku benar-benar melihat wajah aslinya. Semua topeng telah jatuh malam itu. Lelaki yang pernah aku perjuangkan, yang dulu kupanggil suami, kini berdiri sebagai musuh. Aku pergi ke kamar, mengunci pintu, dan untuk pertama kalinya aku tidak menangis. Tidak malam itu. Karena malam itu aku sadar, yang harus dihancurkan bukan hanya pengkhianatannya, tapi seluruh panggung sandiwara yang dia dan keluarganya bangun di atas kepura-puraan. Beberapa hari kemudian, aku menyelidiki lebih dalam. Aku memeriksa akun media sosial sekretarisnya, dan menemukan foto-foto mereka berdua sedang liburan diam-diam di Bali. Padahal saat itu dia bilang sedang ada workshop luar kota. Mereka tak bersembunyi. Mereka bangga. Mereka tertawa, minum wine di tepi kolam, seolah aku tidak ada, seolah pernikahan kami hanya lembaran kertas lusuh. Aku mencetak semua bukti itu. Aku tidak meledak. Aku tidak mengamuk. Aku menyimpannya rapi dalam map merah. Karena perang yang sesungguhnya belum dimulai. Malam-malamku setelah itu kuisi dengan diam yang terencana. Aku menyusun strategi. Jika dulu aku menangis dalam gelap, kini aku menulis nama mereka satu persatu dalam terang. Sekretarisnya, Dito, dan siapapun yang bertepuk tangan melihat aku dihancurkan. Mereka pikir aku perempuan lemah yang hanya bisa bertahan. Mereka salah. Aku bukan bertahan. Aku sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Hari itu aku berdiri lama di depan cermin, berusaha menguatkan diri. Wajahku tampak pucat, tapi kupoles dengan riasan lembut agar terlihat pantas hadir di acara keluarga besar Dito. Aku tahu sebagian besar dari mereka tak pernah menyukaiku, tapi aku datang tetap dengan senyum. Aku berpakaian sopan, membawa kue-kue buatan tangan sebagai oleh-oleh, dan memastikan Dito tak kekurangan apapun sebelum berangkat. Dalam hatiku, aku masih mencoba menjadi istri yang baik, walau luka-luka dalam pernikahan ini sudah terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan sabar. Setiba di rumah orang tua Dito, suasana langsung terasa seperti medan tempur. Bisik-bisik segera berhembus saat aku masuk. Tatapan mencibir dari sepupu-sepupu Dito. Senyum sinis dari para tante yang merasa diri mereka lebih berkelas, hanya karena bisa menyewa mua seharga sewa apartemen sebulan. Ibu mertua, Bu Lilis, menyambutku dengan pelukan dingin, lalu berbisik, jangan bikin malu, ya. Aku menahan napas, lalu membalas dengan senyuman kosong. Aku sudah biasa. Cibiran adalah makanan sehari-hari bagiku sejak masuk ke keluarga ini. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa hari itu, semuanya akan mencapai titik terendah. Arisan keluarga itu diadakan besar-besaran. Makanan disusun dalam buffet mewah, gelas anggur berderet rapi, dan semua orang tertawa lepas seakan mereka hidup dalam sinetron glamor. Dito, seperti biasa, berdiri di tengah kerumunan sambil memamerkan diri, berbicara keras agar semua mendengar. Aku duduk di salah satu sudut ruangan, diam, tak ingin mencuri perhatian. Tapi justru aku yang jadi pusat perhatian tak lama kemudian. Dito tiba-tiba berdiri, menepuk-nepuk mikrofon, dan tersenyum lebar seakan hendak memberi pengumuman penting. Keluarga besar, teman-teman semua, saya ingin menyampaikan sesuatu hari ini, katanya lantang. Semua mata tertuju padanya. Aku menoleh, bingung. Tidak ada yang ia bicarakan denganku sebelumnya. Lalu ia menoleh ke arahku, dan dengan nada yang takkan pernah bisa kulupakan seumur hidupku, ia berkata, di sini, di hadapan semua orang, aku ingin bilang satu hal. Aku mentalak Dinda. Sekali.
Detik itu dunia seolah berhenti. Suara tawa meledak dari sekelilingku. Beberapa menepuk bahu Dito, seolah ia baru membuat lelucon hebat. Tapi tidak. Itu bukan lelucon. Ia sungguh-sungguh. Ia menceraikanku, secara sepihak, dengan cara yang paling memalukan, paling menyakitkan, paling tidak manusiawi. Aku terdiam. Lidahku keluh. Ingin sekali aku berdiri dan berteriak. Tapi tubuhku terasa kaku, seperti dibekukan oleh rasa malu dan sakit yang begitu dalam. Ibu mertuaku tertawa kecil dan menutup mulutnya dengan tangan, lalu berkata pada tante di sebelahnya, "Akhirnya, Dito sadar juga. Sudah cukup sabar dia selama ini." Rina, adik Dito, mendekatiku dan berbisik sambil tersenyum sinis. "Kamu kira kamu bisa bertahan selamanya? Udahlah, Din. Kamu nggak cukup bagus buat dia." Di antara tawa yang semakin keras, aku hanya menunduk. Tapi bukan karena aku kalah. Aku menunduk untuk menyembunyikan mataku yang mulai berair. Bukan air mata kesedihan karena ditinggalkan. Aku sudah tahu hatinya tak pernah benar-benar mencintaiku. Tapi air mata karena harga diriku diinjak-injak di depan orang-orang yang selama ini tak pernah benar-benar menerimaku. Mereka menertawakanku seperti aku badut panggung. Padahal aku diam-diam adalah pemilik seluruh panggung itu. Mereka pikir mereka menang. Mereka pikir aku akan pulang dan menangis tanpa daya. Tapi yang tidak mereka tahu, saat aku duduk diam di kursi pojok ruangan itu, pikiranku berjalan cepat. Dalam kepalaku, aku mulai menyusun langkah. Aku tahu siapa yang harus kuhubungi, dokumen apa yang harus kukumpulkan, dan strategi apa yang akan kuluncurkan pertama kali. Aku, Dinda, bukan perempuan yang akan hancur hanya karena dihina di depan publik. Mereka baru saja menyalakan api yang salah. Malam itu, setelah semua selesai, aku kembali ke rumah. Dito tidak pulang bersamaku. Ia pergi dengan entah siapa, mungkin dengan wanita simpanannya yang selama ini ia sembunyikan secara terang-terangan. Aku naik ke kamar, membuka laptop, dan mulai menulis email. Ke pengacara, ke notaris, ke tim keuangan pribadi yang selama ini mengelola asetku secara diam-diam. Aku mengaktifkan kembali rekening yang sudah lama aku bekukan. Aku menghubungi pihak HRD dari perusahaan tempat Dito bekerja. Satu demi satu, benang-benang kendali ku tarik kembali ke tanganku. Mereka pikir aku sudah habis. Tapi mereka salah besar. Mereka belum melihat siapa aku sebenarnya. Aku bukan istri yang ditinggalkan. Aku adalah wanita yang sedang membangun panggung balas dendam, dengan senyum tenang dan rencana yang matang. Aku akan buat mereka menangis, satu persatu, di tempat paling sunyi dan paling menyakitkan, pengadilan. Sudah seminggu sejak penghinaan itu terjadi, tapi gema tawa mereka masih terus bergema di kepalaku. Setiap malam aku terbangun dengan rasa sesak, bukan karena patah hati, tapi karena harga diri yang diinjak-injak. Aku melihat wajah Dito, Ibu Lilis, Rina, dan seluruh anggota keluarga yang menyeringai puas saat aku ditalak seakan aku bukan manusia. Tapi luka itu bukan membuatku runtuh. Luka itu menempaku. Dan saat luka itu membentuk lapisan baja di dalam diriku, aku tahu, sudah waktunya berhenti menjadi Dinda yang diam. Aku akan berdiri, dan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Keesokan harinya, aku duduk di ruang kerjaku, menatap dinding penuh piagam dan sertifikat yang selama ini kusimpan jauh dari mata dunia. Bukan karena aku malu, tapi karena aku pernah percaya bahwa cinta yang tulus tak butuh pembuktian status. Aku menyembunyikan identitasku bukan karena takut, tapi karena aku ingin dicintai sebagai Dinda yang biasa. Tapi ternyata, kebiasaanku menyembunyikan segalanya malah menjadi senjata bagi mereka untuk meremehkanku. Kini, senjata itu akan kuputar balik. Aku menghubungi pengacaraku, Bapak Haris, seorang tokoh hukum terkemuka yang sudah menjadi penasihat keluargaku selama bertahun-tahun. Pak Haris,
Saya ingin semua dokumen dibuka. Semua aset, saham, dan legalitas atas nama saya. Keluarkan semua, kataku tegas. Di seberang telepon, beliau sempat terdiam sebelum menjawab. Akhirnya, Bu Dinda, sudah saatnya mereka tahu siapa Anda sebenarnya. Aku mengangguk pelan, meski tak ada yang melihat. Hari itu juga, pengacara, notaris, dan tim keuangan bergerak. Aku mengalihkan beberapa kepemilikan bisnis dari trust luar negeri ke namaku secara langsung, termasuk salah satunya, perusahaan real estate tempat Dito bekerja sebagai staf senior, tanpa pernah tahu bahwa pemilik saham mayoritasnya adalah aku sendiri, tapi rencana ini tak sekadar soal kekayaan. Aku ingin kehadiranku menjadi mimpi buruk bagi mereka, di saat mereka mengira aku sudah musnah. Aku mendatangi kantor pengacara, duduk dalam ruang kaca dengan suasana formal, dan mulai menyusun dokumen gugatan. Tidak hanya gugatan cerai, tapi juga gugatan pencemaran nama baik, pelecehan emosional, dan eksploitasi keuangan rumah tangga. Aku tahu setiap celah hukum, dan bersama tim, aku mulai merancang langkah demi langkah. Tak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa perempuan yang pernah mereka tertawakan itu sedang duduk di balik layar, mengatur papan catur kehidupan mereka. Setelah semua siap, aku melangkah ke satu tempat terakhir sebelum hari sidang diumumkan. Apartemen mewah di pusat Jakarta, tempat yang sering dipamerkan oleh Rina di Instagram dengan caption sombong seperti, "Nginep di unit mahal kakak ipar, stay cation klasi, dong." Mereka tak tahu, dari dulu hingga sekarang, apartemen itu atas namaku. Bukan Dito, bukan Bu Lilis, bukan keluarga mereka. Aku masuk ke kantor pengelola, menunjukkan surat kepemilikan, dan dengan senyum tenang berkata, "Saya ingin unit itu dikosongkan dalam waktu 14 hari. Semua yang menempati, tanpa kecuali." Petugas resepsionis melongo, lalu segera menunduk hormat. Disinilah semua akan dimulai. Dari hal-hal yang paling mereka banggakan, akan aku runtuhkan satu persatu. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemenku yang sesungguhnya, memandangi gemerlap kota Jakarta. Angin malam menyapu rambutku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa bebas. Bukan karena aku tidak lagi menjadi istri Dito, tapi karena aku akhirnya kembali menjadi diriku sendiri. Tak ada lagi Dinda yang berpura-pura kuat, tak ada lagi Dinda yang memohon cinta dari orang yang tak pantas. Yang ada hanya Dinda, pemilik segalanya, perempuan yang mereka hina, kini menjadi perempuan yang akan mereka takuti. Aku memegang ponselku, membuka daftar kontak, dan mengetik pesan singkat kepada Dito. Hanya 2 kata, "Kita bertemu di pengadilan." Kukirim. Lalu kututup ponselku, dan tersenyum. Hari itu langit mendung, seolah ikut menahan napas menyambut babak baru hidupku. Aku melangkah mantap ke gedung pengadilan agama, mengenakan setelan hitam elegan, dengan wajah tenang yang telah kupahat berhari-hari. Di tanganku tergenggam map berisi dokumen-dokumen penting, bukan hanya akta nikah dan berkas perceraian, tapi juga fakta-fakta yang selama ini tersembunyi. Hari ini bukan sekadar sidang cerai. Hari ini adalah awal panggung pembalasan. Dito datang terlambat 10 menit, seperti biasa, dengan wajah meremehkan dan gaya sok santai. Ia mengenakan batik dan menyunggingkan senyum tipis, mungkin mengira aku akan menangis atau meminta maaf agar dia membatalkan talaknya. Tapi kali ini, dia salah besar. Di belakangku duduk pengacaraku, Pak Haris, dengan tim lengkap, berdasar, siap, dan profesional. Sementara Dito datang hanya dengan ibunya yang tampak kesal dan adik perempuannya yang sibuk mengutak-atik ponsel, masih dengan sikap sok superior seperti hari-hari sebelumnya. Saat sidang dibuka, hakim mempersilakan kedua belah pihak menyampaikan keterangan. Dito langsung maju lebih dulu, suaranya keras dan penuh percaya diri. "Yang mulia, saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Istri saya tidak cocok. Dia emosional, susah diatur, tidak bisa memenuhi peran sebagai istri.
Ucapannya dipenuhi kebohongan, tapi ia yakin dengan versinya sendiri. Rina dan Bu Lilis mengangguk-angguk di kursi belakang, dengan ekspresi puas seperti sedang menonton drama keluarga yang mereka sutradarai sendiri. Tapi kemudian giliran kami. Pak Haris berdiri, lalu membuka presentasi di layar yang disediakan oleh pengadilan. Yang mulia, sebelum kami menanggapi pernyataan pihak suami, izinkan kami memaparkan beberapa fakta penting terkait latar belakang ekonomi dan posisi hukum klien kami, Ibu Dinda. Dito menyeringai kecil, seakan tak peduli. Tapi raut wajahnya mulai berubah saat nama-nama perusahaan besar muncul di layar, termasuk nama kantor tempat dia bekerja. Perusahaan tempat tergugat saat ini bekerja merupakan anak usaha dari holding yang saham mayoritasnya dimiliki oleh klien kami. Artinya, secara tidak langsung, Ibu Dinda adalah atasan tertinggi dari saudara Dito. Ruangan hening. Dito terperangah. Wajahnya pucat, seperti baru ditampar kenyataan. Bu Lilis melotot, sementara Rina berhenti memainkan ponselnya. Apa maksudnya? Bisik Dito lirih. Tapi itu baru permulaan. Pak Haris melanjutkan, klien kami selama ini menyembunyikan identitasnya karena ingin hidup sederhana bersama suaminya, namun justru mengalami penindasan verbal dan emosional. Dan hari ini, kami akan buktikan bahwa semua tuduhan dari pihak suami adalah kebohongan belaka, didorong oleh rasa iri dan arogansi buta. Dokumen ditampilkan satu persatu, kepemilikan saham, bukti transfer pengeluaran rumah tangga yang semua berasal dari rekening pribadi Dinda, bahkan surat kontrak unit apartemen yang selama ini dipakai keluarga Dito sebagai pameran sosial media, semuanya atas nama Dinda. Setiap bukti ditampilkan dengan tenang namun mematikan. Dito terduduk lemas, matanya membesar. Ini gak mungkin. Dia bohong, katanya terbata. Tapi di sisi lain, hakim sudah mencatat, tim jurusita sudah mengonfirmasi keabsahan semua dokumen. Puncaknya, Pak Haris menunjukkan rekaman CCTV dari restoran tempat Dito berselingkuh dengan sekretarisnya, lengkap dengan transaksi hotel dan rekam jejak pesan yang terekam di akun e-wallet Dito. Kami juga mengajukan gugatan balik atas pelanggaran nilai rumah tangga, termasuk perzinaan dan penghinaan di muka umum. Hakim mengangguk berat. Baik, kami akan pertimbangkan semua data yang sangat kuat ini. Saat sidang diskors, aku berdiri dan melangkah keluar ruangan tanpa menoleh sedikit pun ke arah Dito. Tapi saat aku melewati Bu Lilis dan Rina, aku bisa mendengar suara mereka menahan napas. Mereka mulai sadar. Perempuan yang selama ini mereka hina dan remehkan ternyata bukan perempuan biasa. Mereka tak sedang menindas menantu. Mereka sedang bermain api dengan seorang pemilik kekuasaan yang selama ini hanya pura-pura diam. Dito mencoba mengejarku di lorong. Dinda, tunggu. Kita bisa bicara. Aku nggak tahu soal ini semua. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Aku menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara pelan tapi tajam. Aku pernah berharap kamu mencintaiku apa adanya, bukan karena uang. Tapi ternyata, bahkan saat kamu tak tahu aku kaya pun, kamu tetap menyakitiku. Lalu aku meninggalkannya di sana. Untuk pertama kalinya, Dito tidak terlihat sombong. Tidak angkuh. Ia berdiri seperti pria yang baru saja kehilangan segalanya. Dan memang, itulah yang sedang terjadi. Dan ini baru kejutan pertama. Masih banyak yang akan datang. Sejak sidang hari itu, hidup Dito tak pernah lagi sama. Sorotan media mulai membicarakan kasus perceraian kami. Tak sedikit dari berita-berita itu yang membahas bagaimana seorang istri yang selama ini dianggap biasa, ternyata adalah pemilik kekayaan luar biasa, sementara sang suami justru penuh skandal dan penghinaan publik. Dito, yang selama ini merasa di atas angin, kini menjadi bulan-bulanan netizen. Reputasinya sebagai pria mapan runtuh dalam semalam. Bahkan, status sosial yang selama ini dibangga-banggakannya, ikut komunitas motor,
tampil di seminar sebagai pekerja profesional sukses, hancur begitu saja. Satu persatu mitra kerja mulai menjauh, dan beberapa proyek yang ia tangani dibekukan oleh manajemen. Tanpa sadar, dia mulai merasakan getirnya kehilangan dan rasa takut ditinggal. Suatu malam, ponselku bergetar. Nama Dito muncul di layar. Aku menatapnya lama, lalu mengabaikannya. Tak sampai 1 menit, notifikasi pesan muncul, panjang. Dinda, maaf. Aku salah. Aku nggak tahu kamu selama ini sehebat itu. Aku sadar aku sudah keterlaluan. Aku butuh kamu. Aku masih cinta kamu. Tolong beri aku kesempatan. Aku membaca pesannya tanpa emosi. Dulu, mungkin aku akan menangis. Mungkin aku akan memohon-mohon untuk dimengerti. Tapi hari ini, hatiku tak lagi bergerak oleh air mata palsu. Yang terlintas di pikiranku bukan kenangan indah, tapi saat aku berdarah karena keguguran, saat aku dibentak karena masakan kurang asin, atau saat tubuhku gemetar karena teriakan ibu mertuaku di dapur. Itu semua nyata, dan tak akan pernah bisa ditebus hanya dengan kata, maaf. Keesokan harinya, Dito nekat datang ke kantor pusat perusahaanku. Ia menunggu di lobi hampir 2 jam. Karyawanku melapor, "Bu, ada seseorang yang mengaku suami ibu." Ia terus memohon ingin bicara langsung. Aku turun, tidak untuk bertemu dengan cinta lama, tapi untuk memastikan bahwa peranku di masa lalu hanya tinggal cerita. Aku berdiri di hadapannya, berdiri tinggi dan tegap, mengenakan blazer merah marun yang mencolok. Dito tampak berantakan. Matanya merah, mungkin tak tidur. Jaketnya kusut. Dulu ia sering memandangku dari atas. Kini ia menunduk, seakan menatap seseorang yang sudah tak mampu ia jangkau. "Dinda, aku nyesel. Aku pikir kamu cuma istri biasa. Tapi kamu luar biasa. Aku tahu aku salah. Aku malu. Tapi tolong, aku masih sayang." Suaranya serak, penuh drama yang ia pikir bisa menyentuhku. Tapi aku hanya menatapnya datar. "Sayang." Aku nyaris tertawa. Cinta macam apa yang tega menyuruh istrinya menggugurkan anaknya sendiri? Cinta macam apa yang menertawakan seorang perempuan setelah mentalaknya di depan keluarganya? Dito menunduk. Aku khilaf. Aku melipat tanganku. Dulu aku hanya ingin dicintai. Aku menyembunyikan semua ini karena ingin tahu siapa yang mencintaiku, bukan hartaku. Dan sekarang aku tahu. Kamu mencintaiku, hanya setelah tahu siapa aku sebenarnya. Ia menggenggam tanganku, tapi aku menariknya pelan. "Dinda, aku gak peduli sama hartamu lagi. Aku kehilangan kamu, dan itu yang paling berat." Air matanya jatuh. Tapi anehnya, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak sedih, tidak kasihan. Hanya lega, bahwa aku akhirnya sembuh dari luka yang dulu kurawat sendiri. Aku doakan kamu cepat sembuh, Mas. Dari rasa haus akan status. Dari kebutaanmu terhadap cinta yang tulus. Tapi kita sudah selesai. Dan aku tidak menyesal. Aku berbalik, meninggalkannya di lobi kantor yang dingin. Di belakangku, Dito terduduk lemas di sofa, dikelilingi pegawai yang memandangnya dengan kasihan sekaligus heran. Mungkin ia tak pernah menyangka, perempuan yang dulu ia lecehkan di kamar pengantin, kini berdiri di puncak gedung miliknya sendiri, dan menolaknya dengan kepala tegak. Dan di hatiku, satu bab baru telah benar-benar dimulai. Aku tak lagi menjadi Dinda si istri tersakiti. Aku adalah Dinda, perempuan kuat yang bangkit dari debu penghinaan, dan hari ini, aku menang. Bu Lilis selalu menjadi duri dalam hidupku sejak hari pertama aku menginjak rumah itu. Sikapnya angkuh, bicaranya menusuk, dan caranya memperlakukanku seolah aku ini pembantu kelas 2 yang pantas menerima hinaan. Ia senang mengomando, mencibir, dan mencari-cari kesalahan kecil untuk dijadikan alasan merendahkan.
Perempuan harusnya nurut. Masak itu seni. Kamu itu gak layak jadi istri anak saya. Begitu katanya suatu sore ketika aku baru selesai menggoreng ikan. Padahal aku tahu, dari dapur sampai rekening listrik rumah itu, semuanya diam-diam aku yang bayar. Tapi aku diam. Dulu aku diam. Kini, aku sudah tidak diam lagi. Beberapa hari setelah Dito memohon-mohon minta kembali, aku mulai menggali satu persatu rekam jejak keuangan keluarga mereka. Awalnya hanya ingin tahu seberapa dalam mereka selama ini mengandalkan uangku, tapi yang kutemukan jauh lebih busuk dari yang pernah kubayangkan. Bu Lilis ternyata memiliki catatan panjang pinjaman dari beberapa rentenir dan situs pinjaman online ilegal. Total utangnya hampir 200 juta, belum termasuk bunga yang berlipat. Dan yang lebih menjijikkan, selama ini, sebagian besar cicilan itu dia bayar memakai kartu debit rumah tangga, rekening yang dananya berasal dari transfer bulananku. Aku tersenyum dingin saat melihat bukti-bukti itu disusun rapi oleh tim keuanganku. Tiba-tiba semua masuk akal. Kenapa dia selalu minta dibelikan barang-barang mahal dengan alasan untuk gaya hidup keluarga? Kenapa dia ngotot minta uang arisan padahal tak pernah ada kumpulan nyata? Semua karena dia sedang menutup lubang demi lubang. Dan yang lebih kejam, selama ini dia menggunakanku sebagai tameng, mengaku punya menantu bodoh. Padahal menantu inilah yang selama ini menyelamatkan wajahnya. Hari itu aku mengutus tim hukumnya untuk mengirimkan surat somasi resmi. Tidak hanya kepada Bu Lilis, tapi juga ketiga aplikasi pinjaman online yang masuk daftar pelanggaran OJK. Dalam surat itu tertulis tegas, segala bentuk pemalsuan penggunaan rekening orang lain sebagai jaminan utang akan dianggap penipuan dan bisa dilaporkan secara pidana. Nama dan alamat lengkap Bu Lilis tertera jelas. Aku ingin membuatnya sadar bahwa permainan ini sudah selesai. Dan memang benar, hanya selang satu malam, rumahnya didatangi debt collector. Dua pria besar bertato mengetuk pagar rumahnya dan meneriakkan nama lengkapnya dengan lantang. Para tetangga keluar satu persatu, bergosip di balik tirai. Di dalam, Rina menjerit panik sementara Bu Lilis terdiam pucat. Beberapa warga sempat merekam kejadian itu. Dalam sekejap, video tersebut beredar di media sosial lokal dengan caption, "Ibu arisan elit ternyata ngemplang utang." Ironi yang sempurna bagi perempuan yang selalu mengaku keluarga terhormat. 3 hari setelah itu, ia datang ke kantorku. Bukan dengan gaya jalan sombong dan suara keras seperti biasanya. Kali ini ia datang dengan wajah lesu, kerudung berantakan, dan mata sembab. Ia menangis di depan lobi kantor, memohon agar aku mencabut laporan. "Dinda, demi Allah, Ibu malu. Jangan lanjutkan ini. Ibu bisa dipenjara," isaknya. Aku turun, berdiri di hadapannya. Aku memandangnya lama, lalu berkata pelan tapi tegas, "Saya ingin ibu merasakan apa yang saya rasakan. Saat ibu mempermalukan saya di depan orang-orang, saat saya dimaki karena hal yang tidak saya lakukan, saat saya keguguran karena tekanan, dan ibu bilang saya lemah." Suaraku gemetar, tapi aku tidak menangis. Tidak lagi. Ibu tidak pernah minta maaf. Ibu bahkan tertawa saat saya ditalak anak ibu. Sekarang, baru tahu rasanya diinjak. Bu Lilis terisak, mencoba menyentuh lenganku, tapi aku mundur selangkah. Saya tidak akan mencabut laporan. Biarkan hukum yang bicara. Tapi satu hal, Ibu, ini baru permulaan. Saya baru membalas sepotong kecil dari yang pernah Ibu hancurkan. Aku lalu berbalik, meninggalkannya duduk di lantai marmer lobi dengan tubuh gemetar. Dilihat oleh banyak mata yang dulu mungkin pernah melihatku dipermalukan olehnya. Bedanya, sekarang aku tidak lagi korban. Sekarang aku yang memegang kendali. Dan untuk pertama kalinya, Bu Lilis tahu, diamku dulu bukan karena takut. Diamku adalah bagian dari rencana. Rina. Nama itu saja sudah cukup untuk membuat dadaku sesak. Bukan karena benci,
tapi karena geli mengingat betapa dia begitu yakin bahwa hidupnya sempurna. Ia selalu berjalan di depan orang dengan kepala tegak, dagu terangkat, dan suara lantang yang menusuk telinga. Aku tuh punya bisnis online yang omsetnya puluhan juta. Din, kamu kapan bisa kayak aku? Itu kalimat yang pernah dia ucapkan saat kami sedang makan bersama. Saat aku diam menahan amarah, karena tahu semua yang dia banggakan dibangun di atas uangku. Selama ini, Rina hidup dalam gelembung ilusi. Ia mengklaim sebagai founder dari sebuah brand fashion yang katanya sedang naik daun. Di media sosial, ia memamerkan tas-tas mahal, makanan di restoran fine dining, serta testimoni pelanggan fiktif. Bahkan ia mengadakan giveaway besar-besaran, bukan karena omset tinggi, tapi karena ingin mengejar validasi. Satu hal yang tak pernah ia tahu, semua modal usahanya berasal dari pinjaman online berbunga besar, yang sebagian justru diam-diam dibayar oleh rekening keluarga, rekening yang dananya aku isi setiap bulan. Saat aku masih tinggal di rumah itu, aku sering melihat dia membawa paket-paket besar, mengaku reseller sukses, dan sering membuka pre-order. Tapi anehnya, tak ada bukti transaksi jelas, tak pernah ada pembukuan profesional. Dan setiap kali diajak bicara serius soal laporan keuangan, jawabannya selalu menggantung. Kini setelah aku keluar dari hidup mereka, kuputus semua aliran dana. Tidak ada lagi uang bulanan yang masuk ke rekening keluarga. Tidak ada lagi kartu kredit cadangan. Dan seperti efek domino, bisnis palsunya mulai goyah. Dan aku tahu, saatnya membiarkan kartu-kartu busuk itu jatuh satu persatu. Rina mulai keteteran membayar cicilan modal. Salah satu platform pinjaman ilegal mengirimkan debt collector ke apartemen kecil yang selama ini ia tinggali. Mereka menyita barang-barang elektronik, bahkan sepatu-sepatu branded yang selama ini ia pamerkan di Instagram. Panik, dia mencoba meminjam ke sana-sini. Tapi karena namanya sudah tercatat di daftar hitam, tak ada bank atau lembaga keuangan yang mau menyentuhnya. Aku bahkan mendapat laporan dari salah satu kenalanku di dunia fintech. Maaf Bu, tapi adik ipar ibu punya histori buruk. Dia sempat memasukkan nama ibu sebagai referensi keuangan, tanpa izin. Itu yang membuatku murka. Menggunakan namaku, tanpa izin, hanya untuk mempertahankan gaya hidup semu? Di titik itu, aku sadar, Rina tidak hanya sombong, tapi juga manipulatif. Aku tidak tinggal diam. Lewat tim hukumku, aku mengirimkan surat resmi ke dua platform pinjaman ilegal, menyatakan bahwa namaku digunakan tanpa persetujuan dan meminta mereka membersihkan dataku dari sistem. Aku juga menyiapkan laporan pemalsuan informasi kepada pihak berwajib. Aku tahu ini akan memicu reaksi berantai. Dan benar saja. 2 minggu kemudian, rumah Bu Lilis kembali didatangi petugas. Kali ini, bukan hanya karena utang, tapi karena laporan pemalsuan data keuangan. Rina histeris di halaman rumah, menangis sambil berteriak. Aku nggak tahu. Aku cuma mau bisnis kecil-kecilan. Semua orang pinjam uang kok. Kenapa aku yang dipermalukan? Aku menonton semua itu dari dalam mobil hitamku, yang diparkir tak jauh dari sana. Jendelanya sedikit terbuka, cukup untuk mendengar suara jeritannya, cukup untuk melihat bagaimana semua kepalsuan yang dulu ia bangun kini runtuh tanpa bisa ditahan. Ibunya menutup wajah dengan syal, para tetangga berkerumun, dan kamera-kamera warga kembali merekam. Video itu menyebar seperti api di musim kering. Dalam semalam, Rina yang dulu dielu-elukan sebagai beautypreneur sukses, berubah menjadi bahan olokan. Judul-judul seperti founder bisnis online bohongan digerebek debt collector, memenuhi beranda TikTok dan YouTube lokal. Rina sempat mengirimiku pesan, panjang, penuh amarah dan penghakiman. Kamu puas ya lihat aku dihancurkan? Kamu pikir kamu siapa? Kamu gak akan selamanya di atas. Dinda, karma akan muter.
Aku membaca pesannya sambil menyeruput kopi di rooftop hotel bintang 5, tersenyum kecil. Lalu aku membalasnya, hanya dengan satu kalimat. Karma tidak muter, Rin. Karma menunggu. Dan sekarang giliranmu. Tak lama kemudian, platform tempat ia menjual produk ikut menurunkan tokonya. Pembeli menuntut uang dikembalikan karena barang tak kunjung dikirim. Akunnya dibekukan. Di media sosial, netizen ramai menghujat. Ternyata fake semua ya, Kak. Pantas aja balesnya slow. Jualan bohong ternyata. Komentar demi komentar seperti racun yang perlahan menggerogoti reputasinya. Dan untuk pertama kalinya, adik iparku yang sombong itu benar-benar hancur. Bukan hanya finansial, tapi juga secara sosial. Semua topengnya terlepas. Dan seperti ibunya, kini dia tahu bahwa Dinda yang dulu mereka rendahkan, adalah Dinda yang sekarang menggenggam leher kehidupan mereka. Setelah semua drama dengan keluarga Dito, aku pikir perang sudah cukup. Tapi ternyata, luka lama belum tuntas. Ada satu sosok yang selama ini diam-diam menggerogoti hidupku dari balik bayang-bayang. Wanita simpanan Dito, si sekretaris yang dulu sering kusebut di depan mata suamiku, namun seolah tidak pernah ia pedulikan. Namanya Maya. Cantik, licik, dan sangat pintar memainkan peran sebagai wanita karir yang ambisius. Ia selalu tahu kapan harus tersenyum manis dan kapan harus menusuk dari belakang. Dulu, saat aku masih berusaha mempertahankan rumah tangga ini, aku sudah merasakan gelagat buruk dari dia. Tapi aku terlalu lelah dan terlalu sibuk dengan derita sendiri, sehingga tak punya energi untuk menghadapi dua musuh sekaligus. Namun, sekarang aku bukan lagi perempuan lemah yang bisa dipermainkan. Awalnya, aku mendapat informasi dari seorang whistleblower di kantor Dito. Maya, yang selama ini tampil sebagai sekretaris setia, ternyata menggunakan hubungan gelapnya dengan Dito untuk memperkaya diri. Dari aksesnya ke dokumen perusahaan, dia mencuri data pelanggan, lalu menjualnya ke pesaing. Sementara Dito, dia hanya menikmati main mata dengan Maya tanpa peduli risiko besar yang mengintai. Aku menyusun rencana matang. Pertama, aku menghubungi pengacara dan meminta mereka mengumpulkan bukti-bukti transaksi ilegal Maya, termasuk bukti pemerasan yang mulai dilakukan setelah status Dito sebagai karyawan di perusahaan cabang milikku hancur. Maya mulai memeras Dito dengan foto-foto mesum mereka, mengancam akan menyebarkannya ke publik jika tidak diberi uang. Suatu malam, aku mengundang Maya ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Aku hadir dengan pengacara dan tim keamanan yang sudah siap. Maya datang dengan gaya anggun, penuh percaya diri, tak tahu bahwa malam itu adalah akhir dari petualangannya sebagai wanita simpanan. Kamu pikir aku takut sama ancamanmu? Kataku pelan, tapi penuh tajam. Foto-foto itu sudah aku miliki juga. Aku punya bukti kamu mencuri data perusahaan dan menjualnya ke pesaing. Semua sudah aku serahkan ke polisi dan tim cybercrime. Kamu tidak punya jalan keluar. Mata Maya melebar. Ia mencoba tersenyum sinis. Dinda, kamu gak tahu siapa aku sebenarnya. Aku tertawa dingin. Aku tahu lebih banyak daripada yang kamu kira. Dan yang aku lakukan bukan sekedar balas dendam. Ini tentang keadilan. Dalam hitungan jam, polisi cyber datang ke apartemen Maya, membawa surat perintah penangkapan dan menyita semua perangkat elektroniknya. Maya berteriak dan melawan, tapi itu sia-sia. Ia diangkut, wajah penuh malu, diteriaki warga sekitar yang tahu persis siapa dia dan kenapa dia sekarang jadi bulan-bulanan. Tak sampai di situ, aku juga memastikan agar Dito bebas dari jeratan pemerasan dengan cara yang halus. Aku menyuruh pengacara mengurus negosiasi agar Maya tidak mengancam lagi. Di balik layar, aku memastikan Dito tahu bahwa dari sekarang, semua tanggung jawab hukum dan reputasi buruk akan jatuh ke pundak Maya. Kini, Maya tidak hanya kehilangan kebebasan, tapi juga semua jaringan yang selama ini dia bangun. Di media sosial,
Pengikutnya menurun drastis. Brand yang dia kelola sebagai usaha sampingan lenyap tanpa jejak. Reputasinya hancur berkeping-keping. Sama seperti hubungan gelapnya dengan Dito yang dulu begitu sombong dia sembunyikan. Sementara itu, Dito, dia hanya bisa menunduk, menyesali kesalahan yang dulu dianggap main-main. Setiap kali aku melewatinya di kantor pusat, aku melihat tatapan takut dan penyesalan yang dalam. Tapi aku tidak memberinya kesempatan lagi. Aku sudah mengukir batas yang tegas. Tidak ada tempat untuknya di hidupku lagi. Aku bangkit lebih kuat, dengan membiarkan karma menuntaskan sendiri perannya. Maya diusir dari hidup Dito, dan Dito kehilangan satu-satunya pelarian kotor yang dia punya. Kini, mereka berdua tinggal menunggu waktu untuk benar-benar hancur. Setelah semua kejutan yang terjadi, terutama ketika identitasku sebagai pemilik saham mayoritas di perusahaan tempat Dito bekerja terbuka di pengadilan, aku tahu waktu Dito untuk terjatuh semakin dekat. Aku telah memutuskan bahwa ini bukan hanya soal perceraian, tapi juga tentang keadilan yang harus ditegakkan. Dia harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan segala sesuatu yang selama ini dia anggap biasa. Aku mulai dari perusahaan tempat Dito bekerja. Bukan hanya sekadar perusahaan biasa, tapi sebuah cabang penting yang merupakan bagian dari kerajaan bisnis yang aku bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Seringkali aku menyaksikan bagaimana Dito dengan arogan memperlakukan rekan kerja, terutama wanita. Ada banyak laporan yang selama ini aku simpan, bukti-bukti pelecehan seksual yang terjadi di lingkup kerjanya. Namun, saat itu aku memilih diam, menunggu momen yang tepat. Momen itu akhirnya tiba. Dengan bantuan tim hukum dan HRD yang sudah kupercayai, aku mengumpulkan semua bukti, termasuk kesaksian dari beberapa korban yang selama ini takut bersuara. Aku pastikan semuanya terorganisir rapi dan tak terbantahkan. Lalu aku mengajukan laporan resmi kepada Dewan Direksi dan Komite Etika Perusahaan. Ketika sidang internal digelar, aku duduk di sana bukan sebagai istri Dito yang dulu, tapi sebagai pemegang saham mayoritas yang berwenang. Suasana berubah tegang. Semua mata tertuju pada Dito, yang kini pucat dan gemetar. Dari seorang pria yang dulu penuh kesombongan, kini dia berubah menjadi sosok yang rapuh, penuh penyesalan tapi terlambat. Aku mengumumkan secara terbuka tuduhan pelecehan yang dilakukannya, menayangkan bukti-bukti tanpa ampun. Para eksekutif dan manajemen dibuat terkejut. Bahkan beberapa yang selama ini mendukungnya mulai menghindar. Dito mencoba membela diri, menangis memohon pengampunan, tapi kata-katanya terdengar hampa dan kosong. Keputusan Dewan sangat jelas dan tegas. Dito diberhentikan dengan alasan pelanggaran berat kode etik dan pelecehan seksual. Pemberhentian ini tidak hanya berdampak pada karirnya, tapi juga menghilangkan haknya atas tunjangan, bonus, dan fasilitas lain yang biasa dia nikmati. Namun itu belum semuanya. Aku mengambil langkah lebih jauh. Dengan menggunakan kekuasaan sebagai pemegang saham, aku memulai proses audit menyeluruh terhadap keuangan dan aktivitas di cabang perusahaan tersebut. Dari situ, terbongkarlah berbagai penyimpangan yang selama ini terjadi di bawah kendali Dito, termasuk korupsi kecil, pemalsuan laporan, dan penyalahgunaan dana operasional. Kejadian ini menjadi pukulan telak buatnya. Reputasinya di dunia profesional hancur berkeping-keping. Para kolega yang dulu menganggapnya remeh kini menjauhi, dan rumor buruk menyebar cepat. Dalam hitungan minggu, Dito kehilangan semua kontak penting dan peluang kerja di industri. Di sisi pribadi, kehancuran itu bertambah parah. Aku mengeksekusi hakku untuk mengambil alih rumah yang selama ini mereka tinggali, kontraknya atas namaku. Surat pengosongan dikirimkan resmi, memberi mereka waktu 24 jam untuk meninggalkan properti itu. Tanpa tempat tinggal dan tanpa pekerjaan, Dito dan keluarganya benar-benar terjepit. Aku menyaksikan semua ini dengan ketenangan dingin. Tidak ada kegembiraan berlebihan, hanya kepuasan yang dalam bahwa keadilan akhirnya ditegakkan.
Setelah sekian lama aku disakiti dan dihina, kini giliran mereka yang merasakan sakit. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari babak baru hidupku. Babak di mana aku berdiri tegak tanpa bayang-bayang masa lalu, dan tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak lagi. Setelah Dito resmi kehilangan pekerjaannya dan rumah yang selama ini mereka tinggali, aku melangkah lebih jauh dengan mengambil alih seluruh aset yang dulu tampak seperti milik mereka, padahal semuanya berada di tanganku. Rumah itu, yang selama ini mereka kira hanya sebuah tempat tinggal sederhana yang mereka sewa atau miliki secara pribadi, sebenarnya adalah properti yang aku beli dengan nama samaran demi menjaga rahasia. Dengan penuh keyakinan dan persiapan matang, aku memanfaatkan kontrak yang tertulis secara legal atas namaku untuk mengajukan surat pengosongan kepada mereka. Dalam surat itu, tertulis tegas bahwa mereka harus mengosongkan rumah dalam waktu 24 jam sejak surat diterima, tanpa pengecualian. Mendengar hal ini, keluarganya panik luar biasa. Mereka yang selama ini menertawakan aku, mengejekku, bahkan merendahkan, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa seluruh dunia mereka bisa hancur dalam hitungan jam. Aku melihat bagaimana tatapan mereka berubah dari sombong menjadi ketakutan, dari percaya diri menjadi putus asa. Di mata mereka, aku bukan lagi wanita yang dulu mereka anggap lemah dan bisa diremehkan. Aku adalah kekuatan yang harus mereka takuti, sebuah badai yang tak bisa mereka hindari. Ketika aku melangkah ke rumah itu untuk melihat proses pengosongan, aku melihat barang-barang mereka diangkut keluar dengan tergesa-gesa, berantakan, tanpa ada yang bisa mereka lakukan. Rina yang dulu sering menyombongkan diri dengan gaya hidup mewah, kini hanya bisa menangis dan memohon pengertian. Bu Lilis yang biasanya paling keras suaranya, kini hanya diam 1000 bahasa. Dito sendiri tampak rapuh, menunduk dan pasrah tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Semua kebanggaan dan kesombongan mereka luluh lantak seketika. Aku berjalan pelan melewati ruangan yang dulu penuh dengan kenangan pahit, mengambil setiap detail sebagai pengingat betapa kuatnya aku sekarang. Rumah itu bukan hanya sekadar bangunan, melainkan simbol kemenangan dan pembalasan atas semua luka yang pernah mereka berikan. Aku ingin mereka tahu bahwa selama ini aku diam bukan berarti aku lemah. Aku menyimpan kekuatan itu untuk momen yang tepat, dan kini saat itu telah tiba. Kemenangan ini bukan hanya untukku sendiri, tapi juga untuk setiap wanita yang pernah direndahkan dan diperlakukan tidak adil. Aku berdiri di atas puing-puing kehancuran mereka dengan kepala tegak, membuktikan bahwa kebohongan dan kesombongan akan selalu runtuh pada waktunya. Dan aku akan terus berjalan maju, tanpa pernah menoleh ke belakang lagi. Setelah semua drama yang terjadi, kehidupan keluarga Dito berubah drastis menjadi bahan perbincangan dan olokan di mana-mana. Aku tahu betul bagaimana rasanya menjadi korban hinaan dan cemoohan dari mereka. Tapi kini giliran mereka merasakan apa yang aku rasakan dulu. Media sosial, yang dulu hanya menjadi tempat mereka memamerkan kebohongan dan kepalsuan, kini menjadi panggung kehancuran reputasi mereka. Setiap detik, setiap sudut dunia maya dipenuhi dengan cerita tentang kebobrokan keluarga Dito. Mereka yang dulu berlagak sombong dan merasa lebih tinggi dari orang lain, sekarang jadi bulan-bulanan netizen dan media. Artikel-artikel mengupas tuntas skandal keluarga mereka, mulai dari pelecehan, hutang judi, bisnis ilegal, hingga kisah perselingkuhan yang membuat banyak orang geleng kepala. Bahkan acara televisi gosip mengangkat kasus mereka berulang kali, membahas bagaimana kejatuhan mereka seolah menjadi peringatan bagi siapa saja yang pernah menyombongkan diri tanpa dasar yang kuat. Adik Dito, Rina, yang dulu suka mengejek dan merendahkan aku, sekarang menjadi bahan tertawaan publik karena bisnis online-nya yang ternyata hanya kedok penipuan dan penggunaan modal pinjaman ilegal. Wajahnya sering muncul di berita sebagai contoh kegagalan dan akibat buruk dari kesombongan dan ketamakan. Ia kehilangan banyak pengikut dan pelanggan, dan setiap komentar di akun media sosialnya dipenuhi dengan hinaan dan sindiran pedas. Ibu mertua, Bu Lilis,
yang selama ini meremehkan aku dengan kata-kata tajam dan sikap dinginnya, kini terancam hukuman penjara karena kasus hutang judi yang aku bongkar ke pihak berwajib. Berita ini menyebar luas dan membuatnya menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sosialnya, merusak nama baik dan kredibilitasnya yang selama ini dibangun dengan susah payah. Dito sendiri, yang dulu begitu percaya diri, kini hanya bisa menunduk malu dan menghindari pandangan orang-orang. Setiap langkahnya diawasi, dan setiap gerak-geriknya menjadi konsumsi publik. Bahkan di lingkungan kerja barunya, kabar tentang masa lalunya menyebar dengan cepat, membuatnya sulit mendapatkan kepercayaan dan kesempatan. Aku tahu, apa yang mereka alami bukan sekadar balas dendam pribadi, tapi juga pelajaran penting tentang keadilan dan karma. Mereka yang dulu tertawa melihat aku jatuh, kini menangis karena kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Melalui semua ini, aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang memiliki kekayaan atau jabatan, tapi juga tentang keberanian untuk bangkit dan membalas dengan cara yang tepat. Kini, aku berdiri tegak dengan hati yang lebih kuat, tanpa beban dan penuh harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Mereka menjadi bahan tertawaan bukan untuk direndahkan selamanya, tapi sebagai pengingat bahwa setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi. Dan aku, Dinda, telah menulis bab baru dalam hidupku dengan tinta keadilan yang tak bisa dihapuskan. Kehancuran yang dialami Dito tidak berhenti hanya pada kehilangan pekerjaan, rumah, dan reputasi. Ada satu hal yang lebih memalukan dan menghancurkan secara pribadi yang akhirnya terungkap. Dito menderita penyakit kelamin yang serius. Setelah kabar ini tersebar, semua yang selama ini ia banggakan perlahan runtuh menjadi debu. Semuanya bermula ketika Dito mengeluh secara tiba-tiba tentang kesehatan yang memburuk. Awalnya aku tidak terlalu peduli, bahkan merasa puas melihat ia terpuruk. Namun, dari sumber terpercaya yang aku percayai di dunia medis, aku mendapat informasi bahwa Dito harus menjalani perawatan intensif karena tertular penyakit kelamin yang memalukan dan berbahaya. Penyakit ini diduga berasal dari perilakunya yang tidak bertanggung jawab, sering bergonta-ganti pasangan tanpa memperhatikan risiko. Berita ini mulai menyebar, meskipun Dito berusaha keras menutup-nutupinya. Di lingkaran sosialnya, teman-teman lama yang dulu mengagung-agungkannya mulai menjauh. Bahkan beberapa dari mereka menertawakan dan mengolok-oloknya secara diam-diam, sementara yang lain khawatir dan menghindar. Kekasih-kasih gelap yang dulu sempat berhubungan dengannya juga ikut menyingkir setelah mengetahui penyakit ini. Dito harus dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu, menjalani pengobatan yang melelahkan dan menyakitkan. Ia sering terlihat rapuh, kehilangan energi dan semangat hidup. Semua ini menjadi karma atas kesalahannya yang selama ini meremehkan dan menyakiti orang lain, terutama aku. Aku tak pernah menunjukkan belas kasihan padanya. Sebaliknya, aku menggunakan kondisi ini sebagai pelajaran keras bagi siapa saja yang berpikir bisa mempermainkan hati dan hidup orang lain tanpa konsekuensi. Dito bukan hanya kehilangan segalanya secara materi dan sosial, tapi juga harus menghadapi penderitaan fisik dan mental yang berat. Kisah Dito kini menjadi peringatan bagi banyak orang tentang bahayanya perilaku tak bertanggung jawab dan kesombongan yang berlebihan. Aku menyadari bahwa balas dendam yang sesungguhnya bukan hanya menghancurkan dunia mereka, tapi juga membuat mereka sadar akan kesalahan yang telah dibuat. Dan aku, Dinda, bangga karena telah membuktikan bahwa kekuatan dan keadilan bisa datang dari seorang wanita yang dulu diremehkan. Setelah semua luka dan kehancuran yang kualami, aku sadar bahwa hidup tidak boleh berhenti pada masa lalu yang penuh penderitaan. Aku harus bangkit, melangkah ke depan dengan kekuatan baru, dan membuka lembaran baru yang penuh harapan. Dalam proses itu, aku bertemu dengan seorang pria yang berbeda jauh dari Dito. Seorang pengusaha sukses yang bukan hanya memiliki prestasi dan kekayaan, tetapi juga hati yang tulus dan penuh rasa hormat. Pertemuan kami bukanlah kebetulan. Aku dan dia bertemu di sebuah acara bisnis yang mempertemukan para pelaku industri dari berbagai bidang. Saat itu,
Aku hadir bukan untuk mencari teman atau pasangan, tapi untuk memperkuat jaringan bisnis dan membangun kerajaan yang selama ini aku impikan. Namun, ketika pandangan kami bertemu, ada sesuatu yang berbeda. Aku melihat ketulusan dan ketenangan di matanya, sesuatu yang tidak pernah aku rasakan dari Dito. Perlahan, kami mulai mengenal satu sama lain. Dia bukan hanya pria yang sukses secara materi, tapi juga seseorang yang menghargai integritas, kejujuran, dan kesetiaan, nilai-nilai yang selama ini aku rindukan dalam hidupku. Dia mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi, memberiku kekuatan saat aku merasa lemah, dan memberikan dukungan tanpa syarat. Bersamanya, aku belajar arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang menerima segala kekurangan dan tidak pernah menuntut lebih dari yang bisa diberikan. Kami sering menghabiskan waktu bersama, membangun fondasi hubungan yang kuat dan sehat. Dia menunjukkan padaku bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari hal-hal besar atau mewah, tapi dari kehangatan dan ketulusan dalam kebersamaan. Aku merasa bebas menjadi diriku sendiri, tanpa harus menyembunyikan apapun. Hal ini berbeda jauh dengan pengalaman pahit yang kualami sebelumnya. Rencana pernikahan kami pun mulai matang. Kami ingin sebuah acara yang megah, bukan hanya sebagai perayaan cinta, tapi juga sebagai simbol kemenangan atas masa lalu yang penuh luka. Undangan pernikahan sengaja kami kirimkan kepada keluarga Dito, bukan sebagai ajakan, tapi sebagai pernyataan bahwa aku telah menemukan kebahagiaan sejati dan mereka bukan lagi bagian dari hidupku. Ketika hari pernikahan semakin dekat, aku merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu bahwa aku telah memilih jalan yang benar, bersama pria yang mencintaiku apa adanya dan siap berjalan bersamaku ke masa depan. Semua penderitaan dan air mata yang pernah jatuh kini berubah menjadi kekuatan yang membawaku pada kebahagiaan sejati. Aku berdiri di ambang babak baru, siap menutup pintu masa lalu dan membuka lembaran baru yang penuh harapan dan cinta. Dengan pria ini di sisiku, aku yakin bahwa hidupku akan menjadi lebih indah, lebih bermakna, dan penuh kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan aku siap menjalani setiap langkah bersama dia, tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang mengganggu. Hari pernikahanku tiba dengan segala kemegahan dan kebahagiaan yang selama ini aku dambakan. Ruangan dihiasi bunga-bunga indah, lampu kristal berkilauan, dan tamu undangan yang memenuhi setiap sudut tempat acara. Suasana itu tidak hanya melambangkan sebuah pesta pernikahan biasa, melainkan juga simbol kebangkitan dan kemenangan seorang wanita yang dulu pernah direndahkan dan diperlakukan hina. Aku, Dinda, berdiri di tengah keramaian dengan gaun putih anggun, senyum merekah di wajahku, dan hati yang penuh damai. Di balik kebahagiaan ini, aku tahu bahwa perjalanan yang kulalui tidak mudah. Setiap langkah penuh dengan perjuangan, air mata, dan luka yang menggores dalam. Namun semuanya terbayar lunas saat aku melihat pria yang kucintai berdiri di sisiku, menatapku dengan mata penuh kasih dan ketulusan yang tulus. Dia bukan hanya pasangan hidup, tapi juga teman sejati, pelindung, dan kekuatan yang selalu mendukungku tanpa syarat. Tamu undangan berdatangan, dan di antara mereka ada wajah-wajah yang pernah menjadi bagian dari masa laluku, keluarga Dito. Aku sengaja mengirimkan undangan itu bukan sebagai tanda maaf atau rekonsiliasi, tapi sebagai pengingat bahwa aku telah melangkah jauh meninggalkan mereka. Mereka datang dengan raut wajah yang sulit menyembunyikan keterkejutan dan penyesalan. Aku melihat betapa mereka terpukul saat menyadari bahwa aku bukan lagi wanita yang dulu bisa mereka hina dan tertawakan. Saat acara berlangsung, aku menerima pesan dari Dito. Pesan singkat itu berbunyi, "Aku menyesal, Dinda. Aku benar-benar menyesal telah menyakitimu." Aku membaca pesan itu dengan tenang, tanpa ada getaran emosi yang dulu sering menguasai diriku. Aku membalas dengan satu kalimat singkat namun penuh makna, "Tertawalah seperti dulu kau mentertawakanku. Sekarang, nikmati hidupmu yang hancur." Balasan itu adalah titik akhir dari segala derita yang pernah aku rasakan.
Sebuah penegasan bahwa aku telah berhasil membalikkan keadaan dan membuktikan bahwa tidak ada orang yang bisa menghancurkan hidupku tanpa konsekuensi. Aku berdiri dengan kepala tegak, tahu bahwa aku telah menulis bab baru dalam hidupku. Bab yang penuh dengan kekuatan, keadilan, dan kebahagiaan sejati. Setelah acara usai, aku dan suamiku melangkah keluar dari gedung dengan tangan saling menggenggam, siap menyongsong masa depan yang penuh harapan dan cinta. Semua luka lama telah terkubur dalam-dalam, digantikan oleh kebahagiaan dan ketenangan yang selama ini kucari. Kini aku bebas dari bayang-bayang masa lalu, dan siap menjalani hidup baru dengan penuh keyakinan dan semangat. Akhir yang memuaskan bukan hanya tentang balas dendam atau kemenangan sesaat, tapi tentang bagaimana aku menemukan kedamaian dan cinta yang sebenarnya. Inilah kisahku, kisah seorang wanita yang pernah jatuh, tapi bangkit lebih kuat dan indah dari sebelumnya. Dan aku tahu, ini baru awal dari perjalanan hidup yang penuh warna dan makna. Setelah menutup bab gelap dalam hidupku dengan sebuah pernikahan yang megah dan penuh kebahagiaan, aku yakin bahwa perjuanganku sudah sampai pada titik puncak. Namun, kehidupan selalu punya cara untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada kemenangan yang benar-benar abadi tanpa perjuangan yang terus-menerus. Tidak lama setelah pernikahanku yang indah, bayang-bayang baru mulai muncul, mengancam untuk mengganggu kedamaian yang baru saja kuraih. Segalanya bermula dari sebuah telepon misterius yang kuterima di tengah malam. Suara di ujung sana tidak dikenal, namun penuh dengan ancaman terselubung. Kamu mungkin sudah menang kali ini, Dinda. Tapi ada kekuatan lain yang tidak kau ketahui, dan mereka tidak akan membiarkanmu hidup bahagia begitu saja. Kata-kata itu membekas dalam pikiranku, membuatku terjaga berjam-jam memikirkan siapa dan apa maksud di balik ancaman tersebut. Keesokan harinya, aku mulai merasakan adanya gangguan yang halus tapi nyata. Beberapa dokumen penting perusahaanku tiba-tiba hilang, email-email rahasia terbuka tanpa izin, dan sejumlah staf kunci yang selama ini aku percaya mulai bertingkah aneh. Aku tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah awal dari serangan terorganisir yang bertujuan untuk menghancurkan segala yang telah aku bangun dengan susah payah. Lebih mengejutkan lagi, aku menerima kabar bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mulai menyebarkan rumor negatif tentangku, memutarbalikkan fakta, dan mencoba merusak reputasi baruku. Mereka berusaha menanamkan kecurigaan di antara para investor dan mitra bisnis, dengan maksud agar aku kehilangan kepercayaan dan dukungan yang selama ini aku miliki. Aku sadar, musuh-musuh lama mungkin masih berkeliaran, tapi kini ada ancaman baru yang jauh lebih berbahaya. Jaringan kekuasaan gelap yang siap menjatuhkanku demi melindungi kepentingan mereka. Mereka bukan hanya ingin mengalahkanku secara bisnis, tapi juga menghancurkan mental dan emosiku. Namun, aku tidak akan menyerah. Pengalaman pahit yang telah kulalui membuatku lebih kuat dan lebih waspada. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti, memperkuat tim pengacaraku, dan memperluas jaringan aliansi bisnis yang selama ini aku bangun dengan penuh perhitungan. Aku tahu bahwa perang ini akan lebih berat dan berbahaya, tapi aku siap menghadapi setiap tantangan yang datang dengan kepala tegak dan hati yang teguh. Ini bukan lagi sekadar soal balas dendam pribadi, tapi tentang mempertahankan hidup, nama baik, dan masa depan yang telah kupilih dengan susah payah. Konflik baru ini adalah ujian sejati dari kekuatan dan keteguhan jiwaku. Aku, Dinda, akan membuktikan sekali lagi bahwa wanita yang dulu diremehkan kini menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan, siap menghadapi dan menaklukkan setiap badai yang datang. Setelah berbulan-bulan menghadapi tekanan yang tak kunjung reda, akhirnya aku sampai di titik puncak konflik yang menguras seluruh tenaga, pikiran, dan emosiku. Serangan bertubi-tubi dari musuh yang tak terlihat itu bukan hanya menggoyahkan bisnis dan reputasiku, tapi juga berusaha menghancurkan mental dan kehidupanku secara pribadi. Setiap hari aku menghadapi tekanan yang luar biasa, baik dari serangan psikologis lewat fitnah dan rumor, maupun dari upaya-upaya licik yang mencoba menggerogoti pondasi kerajaanku.
Salah satu momen paling menegangkan terjadi saat sebuah skandal besar tiba-tiba meledak ke publik. Sebuah dokumen palsu yang dibuat rapi diedarkan, menuduhku terlibat dalam praktik korupsi dan manipulasi keuangan yang selama ini aku hindari dengan ketat. Media yang tadinya netral tiba-tiba berubah menjadi sangat agresif, membombardirku dengan pertanyaan dan tuduhan tanpa dasar yang jelas. Rasanya seperti dikeroyok oleh ribuan mata yang menatap penuh kebencian dan kecurigaan. Aku tahu ini adalah taktik licik yang dirancang untuk menghancurkan reputasiku dalam sekejap, agar aku kehilangan kepercayaan dari para investor, mitra bisnis, bahkan keluargaku sendiri. Namun, aku tidak membiarkan diri terpuruk dalam kepanikan. Dengan bantuan pengacaraku yang handal dan tim investigasi internal, aku mulai membongkar asal-usul dokumen itu dan mencari siapa dalang di balik kampanye kotor tersebut. Konfrontasi pun tak terelakkan. Aku menghadapi musuhku secara langsung dalam rapat dewan perusahaan yang penuh ketegangan. Suasana panas dan penuh intrik membuat detak jantungku berdegup kencang. Tapi aku tetap tenang dan fokus. Aku tampil dengan bukti-bukti kuat yang membongkar kebohongan mereka satu persatu, menunjukkan bahwa tuduhan itu hanyalah manipulasi keji untuk menjatuhkanku. Pertempuran verbal di hadapan para pemegang saham dan wartawan menjadi momen pembuktian bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa dipermainkan. Aku berpidato dengan penuh keyakinan, menegaskan integritas dan komitmenku untuk menjaga perusahaan serta karyawan-karyawanku. Para pendukungku mulai bangkit, memberikan dukungan penuh yang sangat kubutuhkan untuk melawan badai ini. Namun, puncak konflik bukan hanya soal bisnis. Kehidupanku pribadi juga semakin diuji. Ancaman-ancaman yang dulu samar kini berubah menjadi nyata. Aku menerima paket-paket misterius berisi barang-barang yang mengintimidasi. Bahkan satu kali mobilku diserang oleh orang tak dikenal saat aku pulang malam. Semua ini membuatku sadar bahwa perang ini telah mencapai level berbahaya, dan aku harus lebih waspada dari sebelumnya. Di tengah segala tekanan itu, aku tetap berdiri teguh, karena aku tahu bahwa jika aku jatuh sekarang, bukan hanya aku yang akan rugi, tapi semua orang yang percaya dan bergantung padaku. Aku harus menang, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk masa depan yang selama ini kuimpikan dan perjuangkan dengan penuh pengorbanan. Puncak konflik ini adalah ujian terbesar dalam hidupku, tapi juga menjadi titik balik yang menentukan. Dari sini aku akan bangkit lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tak tergoyahkan. Karena aku, Dinda, bukan hanya wanita yang pernah disakiti dan diremehkan. Aku adalah pejuang yang siap menaklukkan segala rintangan, demi kebahagiaan dan keadilan yang sejati. Setelah melewati badai yang begitu dahsyat dan melelahkan, akhirnya aku tiba pada titik di mana segala sesuatunya mulai menemukan jalan keluar yang jelas. Penyelesaian konflik yang selama ini menggerogoti hidup dan bisnisku bukanlah sesuatu yang instan, melainkan hasil dari kerja keras, kesabaran, dan strategi matang yang kujalankan dengan penuh keteguhan hati. Aku tahu, kemenangan yang sesungguhnya bukan hanya tentang menjatuhkan lawan, tapi tentang bagaimana aku bisa bangkit dan mengembalikan segala sesuatu ke jalur yang benar. Langkah awal yang kuambil adalah memperkuat pondasi perusahaanku. Bersama tim manajemen dan pengacaraku, aku melakukan audit menyeluruh terhadap setiap aspek bisnis, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang berniat jahat. Kami juga melakukan restrukturisasi internal untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan transparansi, sehingga kepercayaan para pemegang saham dan mitra bisnis kembali pulih dengan cepat. Di sisi lain, aku tidak membiarkan ancaman pribadi berlalu begitu saja. Aku menggandeng aparat keamanan dan melaporkan semua kejadian mencurigakan yang terjadi padaku. Penyelidikan intensif berhasil mengungkap jaringan yang selama ini mencoba mengintimidasi dan menakut-nakutiku. Beberapa oknum yang terlibat pun akhirnya ditangkap, dan hal ini menjadi peringatan keras bagi siapapun yang mencoba bermain kotor dalam hidupku. Namun, yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana aku menjaga kesehatan mental dan emosiku.
Aku mulai menjalani terapi dan mengelilingi diri dengan orang-orang yang benar-benar peduli dan mendukungku. Dukungan dari pasangan dan keluarga baru memberiku kekuatan untuk tidak menyerah dan terus maju meski jalan terasa berat. Aku belajar memaafkan diriku sendiri atas semua kesalahan masa lalu dan berkomitmen untuk terus memperbaiki diri. Seiring berjalannya waktu, reputasi dan bisnisku perlahan pulih dan bahkan berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Aku mulai mengembangkan proyek-proyek baru yang inovatif dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Kebahagiaan dan ketenangan yang kucapai sekarang jauh lebih berharga daripada materi atau popularitas semu yang pernah kukejar sebelumnya. Akhirnya, aku berdiri di puncak keberhasilan bukan sebagai korban yang lemah, tapi sebagai wanita tangguh yang mampu mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Penyelesaian konflik ini bukan hanya menutup luka lama, tapi juga membuka jalan baru yang penuh harapan dan kemungkinan. Aku siap melangkah ke masa depan dengan keyakinan dan semangat yang membara. Tahu bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar selama aku percaya pada diriku sendiri. Inilah kisahku, kisah seorang wanita yang jatuh, bangkit, dan menang melawan segala rintangan. Kisah yang mengajarkan bahwa hidup adalah tentang perjuangan, keteguhan, dan keberanian untuk terus melangkah maju. Dan aku yakin, bab baru dalam hidupku yang sekarang kujalani akan jauh lebih indah dan bermakna daripada yang pernah kuimpikan. Setelah semua badai dan perjuangan panjang yang kulalui, kini aku menjalani kehidupan baru yang penuh dengan kedamaian dan harapan. Rasanya seperti melepas beban yang selama ini mengikat erat di pundakku, beban yang membuatku sulit bernapas dan melangkah dengan bebas. Kini aku bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan semu yang didapat dari gelar, harta, atau pengakuan orang lain, melainkan kebahagiaan yang lahir dari ketulusan hati dan kedamaian batin. Dalam kehidupan baruku ini, aku memutuskan untuk lebih banyak fokus pada hal-hal yang membawa makna dan inspirasi. Aku mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan filantropi, membantu mereka yang pernah mengalami kesulitan dan penderitaan serupa denganku. Melalui yayasan yang kubentuk, aku berusaha memberikan kesempatan bagi perempuan-perempuan yang ingin bangkit dan membangun kembali hidup mereka, sama seperti yang kulakukan. Melihat mereka tumbuh dan berhasil menjadi kebahagiaan tersendiri yang membuatku merasa hidupku lebih berarti. Hubungan dengan keluargaku pun semakin erat dan hangat. Aku belajar memaafkan masa lalu dan memperbaiki komunikasi yang sempat retak karena konflik dan tekanan. Aku juga menjaga hubungan baik dengan suamiku, yang kini menjadi pendamping sejati yang selalu mendukung dan mencintaiku apa adanya. Bersama dia, aku merasa menemukan rumah yang sesungguhnya, tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus menyembunyikan apapun. Bisnisku pun terus berkembang, tapi aku tidak lagi membiarkan pekerjaan menguasai seluruh hidupku. Aku belajar menyeimbangkan antara karir dan kehidupan pribadi, memberikan ruang untuk istirahat dan menikmati momen-momen sederhana yang dulu terabaikan. Aku menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian materi, tapi juga tentang bagaimana aku mampu menjaga kebahagiaan dan kesehatan diri sendiri. Perjalanan ini mengajarkanku banyak hal, tentang kekuatan, keteguhan, dan arti sejati dari cinta dan pengampunan. Aku tidak lagi menjadi wanita yang takut dan terpojok oleh keadaan, melainkan sosok yang penuh percaya diri dan optimisme, siap menghadapi apapun yang datang dengan kepala tegak. Aku tahu hidup tidak selalu mulus, dan mungkin akan ada tantangan baru di depan sana. Tapi aku yakin, dengan bekal pengalaman dan semangat yang kupunya, aku bisa melewati semuanya dengan baik. Kehidupan baru ini adalah hadiah terindah yang kuberi untuk diriku sendiri, sebuah kesempatan untuk benar-benar hidup dan menikmati setiap detiknya. Akhir dari perjalanan panjang ini bukanlah sebuah penutupan, melainkan awal dari sebuah babak baru yang penuh dengan harapan dan impian yang lebih besar. Setelah melewati segala perjuangan, pengkhianatan, dan penderitaan, aku, Dinda, berdiri di sini dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih tenang daripada sebelumnya.
Setiap luka yang pernah kurasakan telah berubah menjadi pelajaran berharga yang mengajarkanku arti sebenarnya dari keteguhan dan keberanian. Kini aku memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari penderitaan, melainkan bagaimana kita bangkit setiap kali terjatuh. Aku sudah meninggalkan masa lalu yang penuh kegelapan dan mulai menapaki jalan yang lebih cerah dengan penuh keyakinan. Orang-orang yang dulu meremehkanku dan menertawakanku kini hanya menjadi bayangan masa lalu yang tidak lagi berkuasa atas hidupku. Aku telah membuktikan bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri, bukan dari harta, status, atau pengaruh orang lain. Di tengah ketenangan yang kurai sekarang, aku terus melangkah maju dengan penuh rasa syukur dan tekad. Aku membuka lembaran baru dengan harapan dan mimpi yang tak terbatas, siap untuk menulis kisah hidup yang lebih indah dan bermakna. Kehidupan yang kubangun sekarang bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk mereka yang percaya padaku dan yang aku cintai. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Selalu ada tantangan dan rintangan baru yang menunggu di depan. Tapi aku tidak takut lagi. Aku siap menghadapi apapun dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Karena aku sudah belajar bahwa di balik setiap ujian, ada kekuatan yang tumbuh, dan di balik setiap akhir, ada awal yang menanti untuk dijalani. Cerita ini mungkin berakhir di sini, tapi hidupku terus berjalan. Dengan setiap langkah yang kuambil, aku memilih untuk menjadi versi terbaik dari diriku, kuat, tegas, dan penuh cinta. Aku, Dinda, bukan hanya wanita yang pernah terluka, tapi juga wanita yang mampu bangkit dan mengubah kehidupannya menjadi kisah inspirasi yang abadi.